Ke Papua makan papeda, lanjut dengan buah merah. Bila pendapatan kita berbeda, haruskah itu jadi masalah? Bagaimana income gap bisa jadi masalah dalam pernikahan? Serta apa solusinya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Bagi yang belum tahu, income gap dalam rumah tangga merujuk pada perbedaan pendapatan antara pasangan, suami, dan istri. Perbedaan ini bisa terjadi dalam banyak bentuk seperti perbedaan besar antara gaji suami dan istri atau ketimpangan dalam sumber pendapatan yang mereka miliki. Misalnya satu pasangan memiliki pekerjaan tetap dengan gaji tetap, sementara pasangan lainnya mungkin memiliki penghasilan yang lebih tidak stabil atau lebih rendah. Nah, bagaimana income gap bisa menjadi masalah dalam rumah tangga? Yang pertama, bila perbedaan pendapatan sudah mempengaruhi dinamika kekuasaan dan keputusan dalam rumah tangga. Misalnya, pasangan yang memiliki pendapatan lebih tinggi mungkin merasa memiliki pengaruh lebih besar dalam mengambil keputusan, sedangkan pasangan dengan pendapatan lebih rendah mungkin merasa lebih bergantung pada pasangan mereka secara finansial dan secara tidak langsung harus tunduk. Yang kedua, bila perbedaan jumlah income sudah menyebabkan stres atau ketegangan finansial dalam pernikahan. Contoh, ketika pasangan yang memiliki pendapatan lebih rendah merasa tidak aman atau khawatir tentang masa depan keuangan keluarga, di sisi lain pasangan dengan pendapatan lebih tinggi mungkin merasa terbebani dengan tanggung jawab keuangan yang lebih besar. Ini bisa menciptakan ketidakseimbangan dalam pembagian tugas atau ekspektasi dalam rumah tangga. Yang ketiga, adanya faktor budaya dan tradisi, di mana suami harus menjadi pencari nafkah utama yang tentu harus memiliki income yang lebih tinggi. Hal ini terkadang menciptakan ketegangan terkait identitas dan perang masing-masing pasangan dalam pernikahan. Yang keempat, bila pasangan yang memiliki pendapatan lebih rendah merasa rendah diri atau bahkan merasa tidak dihargai karena tidak bisa berkontribusi sebanyak pasangannya dalam hal keuangan, sebaliknya pasangan dengan pendapatan lebih tinggi merasa terbebani dengan tanggung jawab yang lebih besar atau bahkan merasa superior jika mereka merasa bahwa kontribusi mereka lebih signifikan secara finansial. Yang kelima, bila terjadi pembagian tugas yang tidak seimbang, di mana pasangan dengan pendapatan lebih rendah mungkin merasa lebih terdorong untuk mengurus pekerjaan rumah tangga atau anak-anak, sementara pasangan dengan pendapatan yang lebih tinggi merasa lebih harus berfokus pada pekerjaan mereka di luar rumah. Nah, ada beberapa masalah yang mungkin timbul akibat adanya income gap dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama, muncul ketidaksepakatan tentang siapa yang melakukan apa dalam hubungan, seperti pekerjaan rumah tangga, mengurus anak-anak, dan lain sebagainya. Yang kedua, muncul ketidakjujuran. Adanya income gap bisa menyebabkan pasangan berbohong tentang pendapatan atau pengeluaran mereka. Yang ketiga, muncul rasa bersalah dan malu. Pasangan yang berpenghasilan lebih tinggi mungkin merasa bersalah atas kesuksesan mereka, sementara pasangan yang berpenghasilan lebih rendah mungkin merasa bersalah karena tidak berkontribusi sebanyak pasangannya. Yang keempat, muncul kebencian. Perasaan bersalah dan malu yang tidak terselesaikan dapat menyebabkan kebencian dan kemarahan. Yang kelima, merasa tidak aman. Pasangan mungkin merasa tidak mampu atau ragu dengan diri mereka sendiri yang dapat merusak harga diri mereka sendiri. Yang keenam, munculnya jarak emosional. Menghindari pembicaraan tentang pendapatan upah dapat menyebabkan jarak emosional. Yang ketujuh, munculnya perselingkuhan finansial, di mana salah satu pasangan mungkin menjadi tertutup dengan uang mereka. Nah, apa solusinya? Yang pertama, solusinya adalah komunikasi terbuka. Berbicara dengan jujur dan terbuka tentang perasaan, harapan, dan kekhawatiran terkait dengan keuangan. Dengan saling mendengarkan dan memahami, dapat mencapai kesepakatan bersama yang adil. Yang kedua, perencanaan keuangan bersama. Membuat anggaran dan rencana keuangan bersama untuk memastikan bahwa kedua pasangan terlibat dalam pengelolaan keuangan dan pembagian tanggung jawab finansial. Yang ketiga, menghargai kontribusi masing-masing. Mengakui bahwa kontribusi tidak hanya dilihat dari sisi finansial, tetapi juga dari tugas rumah tangga, pengasuhan anak, dan dukungan emosional yang diberikan dalam hubungan. Yang keempat, mendukung satu sama lain secara emosional. Memberikan dukungan emosional, terutama jika ada pasangan yang merasa tidak dihargai atau mengalami stres terkait dengan pendapatannya, penting untuk menunjukkan empati dan memberi rasa aman. Yang kelima, pembagian tugas yang seimbang.
Pastikan bahwa pembagian tugas rumah tangga dan pengasuhan anak dilakukan secara adil, terlepas dari perbedaan pendapatan yang ada. Yang keenam, mengedepankan sikap bersyukur, baik oleh suami maupun istri. Yang ketujuh, saling mendoakan untuk tetap mendukung dan mengasihi dalam segala keadaan, termasuk ketika ada income gap di dalamnya. Alkitab mengatakan dalam Filipi 2 ayat 3-4, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, prinsip ini bisa membantu pasangan untuk menghindari rasa superioritas atau inferioritas terkait perbedaan pendapat dan lebih fokus pada saling menghargai dan bekerja sama dalam pernikahan. Sebagai kesimpulan, income gap dalam rumah tangga bisa menyebabkan berbagai dampak negatif, baik secara emosional, finansial, maupun sosial. Ketegangan keuangan, ketidaksetaraan peran, perasaan rendah diri, dan stres emosional adalah beberapa masalah yang dapat muncul jika income gap tidak dikelola dengan baik. Namun dengan komunikasi yang terbuka, perencanaan keuangan yang bijaksana, dan penghargaan terhadap kontribusi masing-masing, pasangan dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan hubungan yang lebih sehat dan seimbang. Yang paling penting adalah bahwa suami istri harus tetap satu hati dan satu tujuan dalam menjalin bahtera rumah tangga, sekalipun ada perbedaan pendapatan. Prioritas utama suami dan istri haruslah surga, bukan harta dunia atau uang. Matius 6 ayat 33 katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam Kapas.